Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Abri pada kuliah hari ini. Materi tentang sejarah atau tarikh. Insya Allah kita akan mengangkat tema belajar dari sejarah Nabi Ayub. Para santri yang Allah muliakan, insya Allah 3-5 menit ke depan mari kita simak bersama terkait pemaparan hikmah dari sejarah terkait Nabi Ayub, salah satu Nabiullah, di mana Nabi Ayub oleh Allah diuji dalam hidupnya, yaitu dengan berupa penyakit. Dan hari ini pun kita selaku umat muslim, bahkan bukan hanya kita, di seluruh dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewabahnya virus corona. Dan bahkan hari ini kita yang biasa melaksanakan kuliah tatap muka, namun dengan berat hati karena ada berbagai macam hal dan pertimbangan, sehingga MTKD memutuskan untuk khusus hari ini saja kita melaksanakan kuliah secara daring. Tapi tidak akan mengurangi kemuliaan dan juga semangat tholabul ilmi kita di MTKD. Langsung ke inti materi, bahwasanya Allah ciptakan hidup dan mati manusia itu semata-mata untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan juga hari ini kita diuji oleh Allah dengan mewabahnya virus corona, dan kita harap-harap cemas. Di sisi lain kita rindu akan ilmu, kita rindu akan majelis ilmu, tetapi di sisi lain juga pemerintah begitu ketat meningkatkan kedisiplinan dalam mencegah meningkatnya wabah corona ini. Maka hari ini mari kita ambil hikmah dari kisah atau sejarah Nabi Ayub yang Allah uji dengan penyakit kulit, bahkan bukan 1 bulan, 3 bulan atau 1 tahun. Nabi Ayub begitu dengan sabar dan tetap dalam kondisi sakitnya, dalam kondisi memiliki penyakitnya, tetap menjadi hamba Allah yang taat. Dan bagi kita hari ini harus ambil hikmah. Nabi Ayub sembuh itu karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya atas kesembuhannya. Dan semata-mata Nabi Ayub ridho selama memiliki penyakit kulit ini. Bahkan banyak orang yang menjauhi. Tetapi bukan berarti ketika Nabi Ayub hidup dalam keadaan memiliki penyakit, lantas beliau frustasi, lantas beliau tidak memiliki semangat dalam ibadah. Tetapi sebaliknya, kualitas ibadah beliau sangat luar biasa, menunjukkan begitu sabarnya, begitu ridhonya terhadap apa yang telah Allah tentukan atas takdir hidupnya. Maka dari itu bagi kita hari ini, lari mau lari kemana? Sembunyi mau sembunyi kemana? Karena penyakit yang sedang menyebar hari ini kita nggak bisa melihat dan kita tidak pernah tahu. Tetapi hanya dengan kekuatan doa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari wabah virus corona ini. Hikmah kedua dari sejarah Nabi Ayub, meskipun dihinakan oleh pandangan manusia, tetapi beliau tidak memiliki hati yang kecil karena beliau memiliki keyakinan bahwa Allah akan memuliakan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka hari ini pun kita tidak bisa beraktivitas, dibatasi aktivitas, bahkan dihadapkan dengan berbagai macam rasa ketakutan. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah akan memiliki ketenangan jiwa. Virus corona boleh ada, tetapi iman harus tetap ada di dalam dada kita. Virus corona memang belum berakhir, tapi iman dan akidah kita jangan pernah berakhir. Karena Allah masih memberikan harapan kita di masa depan. Hari esok kita tetap dengan penuh percaya diri. Hari esok kita yakini bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Lantas berbicara tentang sejarah ini, hikmah dari 2 yang kita ambil dari Nabi Ayub terkait kesabarannya, terkait istiqomah dalam beribadahnya. Dan kita harus meyakini dalam sebuah keterangan dikatakan bahwasanya Allah akan menolong 3 golongan ketika Allah uji, ketika Allah hadapkan dengan sebuah musibah, maka Allah akan tolong 3 golongan ini. Siapa? Yang pertama, ahlul masjid, orang yang mencintai masjid, orang yang ingin memakmurkan masjid, orang yang selalu melaksanakan ibadah di masjid. Maka tanamkan dalam jiwa kita dengan sebuah keyakinan Allah akan menolong kita ketika kita cinta kepada masjid. Bagaimana kita
untuk memamurkan masjid, sedangkan kita pun hari ini tidak boleh berkerumun di masjid. Maka banyak hal. Kita bisa bersedekah ke masjid. Kita bisa membantu pembangunan masjid. Kita bisa membersihkan masjid. Maka itu bukti cinta kita terhadap masjid. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ahlul masjid. Yang kedua, orang yang akan Allah beri pertolongan dalam keadaan diuji, dalam keadaan musibah, yakni mereka yang ahlul Quran. Mereka yang selalu mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudah berapa ayat hari ini kita baca Quran? Sudah berapa juz kita baca Quran? Bahkan sudah berapa kali kita khatam Quran di usia kita yang semakin tua? Maka hari ini mari kita tanamkan cinta kita terhadap Al-Quran. Minimal di rumah kita membaca Al-Quran. Meskipun masih terbata-bata, kalau kita dalam proses belajar, insya Allah tidak akan menjadi dosa. Insya Allah membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Dan Al-Quran ini akan menurunkan rahmat, menjadi keberkahan dalam hidup dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran. Dan yang ketiga, Allah akan beri pertolongan kepada siapa? Yakni mereka yang ahlus sedekah. Mereka yang selalu meminfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mereka yang selalu membantu sesama dan saudaranya. Hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang sulit. Maka secara syariat kita melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik itu memakai masker, baik itu jaga jarak, baik itu cuci tangan. Tetapi itu hanya sebatas syariat. Maka kita kuatkan dengan hakikat, dengan sebuah keyakinan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izin Allah, Allah memberikan pertolongan kepada kita selamat dari virus corona. Setidaknya ketakwaan, setidaknya ketawakalan, setidaknya kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi Ayub, yang diceritakan dalam sebuah sejarah, itu menguatkan kita bahwa kita pun mampu melewati musibah ini. Kita pun mampu melewati ujian ini. Dengan apa? Melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Kita sabar, kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita terus meningkatkan ibadah kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertakwa. Tidak ada alasan bagi kita untuk malas-malasan dalam beribadah. Kenapa? Karena ternyata manusia tidak mampu apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adil. Para mahasantri yang abri hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, sedikit dari apa yang disampaikan tadi, poin dan inti dari materi kita hari ini. Mari kita hadapi apa yang kita rasakan hari ini di tengah pandemi ini dengan penuh keyakinan dan memohon harapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi diri kita, keluarga kita dari virus corona. Kita ambil hikmah sejarah dari Nabi Ayub. Beliau memiliki penyakit, Allah uji, tetapi beliau sabar dan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan itu pun terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan itu pun terjadi pada keluarga kita dengan kesabaran, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Allah turunkan pertolongan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baiknya dari Allah, kekurangannya dari diri Abdi sendiri. Dan Abdi doakan yang hari ini ikut kuliah daring, mudah-mudahan senantiasa berikan Allah kesehatan, diberkahkan rezekinya, dijauhkan dari segala musibah, dan Allah istiqamahkan, tetapkan iman dan Islam kita. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.